Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dipertemukan pada mata pelajaran fisika, yaitu pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi karakteristik gelombang mekanik. Di situ ada pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, sifat-sifat gelombang, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi yang ada di minggu lalu atau pekan lalu. Siapa ya? Saya, Bu. Oke, Ani. Apa itu gelombang, Ani? Gelombang itu getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Coba Rizky. Gelombang itu apa, Ki? Ya, Bu. Sama, Bu. Catatan saya kayak gitu, Bu. Oke. Iya, benar ya. Kalau jenis-jenis gelombang itu dibagi atas ada beberapa kan, berdasarkan amplitudonya, berdasarkan arah getarannya, terus yang terakhir itu ada berdasarkan medium perambatannya. Kalau berdasarkan amplitudonya, jenis-jenis gelombangnya ada apa aja? Gelombang berjalan sama gelombang stasioner, Bu. Ya, benar, gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Dan gelombang berjalan dan gelombang stasioner inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Sebelumnya, silakan teman-teman buka lagi catatannya sambil menunggu saya melakukan share screen ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kita langsung saja ya. Pada gelombang berjalan, kita akan belajar tentang simpangan getar gelombang dan juga fase, sudut fase, kemudian beda fase. Pada gelombang stasioner, kita akan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama itu gelombang pada ujung terikat, kemudian yang kedua gelombang pada ujung bebas, dan juga letak perut dan letak simpul pada gelombang. Kita langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, yaitu gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Pada gelombang berjalan, ada yang namanya simpangan getar gelombang, di mana simpangan getar gelombang ini disimbolkan dengan huruf Y. Nah, sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa gelombang berjalan memiliki sifat pada titik yang dilalui akan memiliki amplitudo yang sama. Nah, di sini sudah ada sebuah gambar di mana gelombang yang merambat dari titik A ke titik P dengan jarak tertentu atau X dan kecepatan tertentu atau V itu akan persamaannya akan menjadi Y sama dengan A sin omega T. Nah, ketika gelombang ini merambat dan sampai pada titik P, maka persamaannya akan menjadi YP sama dengan atau simpangan di titik P sama dengan A sin omega TP. Kalau YP ini merupakan simpangan pada titik P, maka TP ini merupakan waktu ketika gelombang berada di titik P. Nah, karena perambatan gelombang dari titik A ke titik P ini membutuhkan selang waktu, yaitu X per V, makanya rumusnya atau persamaannya akan menjadi YP atau simpangan di titik P sama dengan A sin omega kurung buka T min X per V kurung tutup. Nah, kemudian omega di sini kita bisa menggunakan persamaan 2πf dan V ini kita bisa menggunakan persamaan F dikali lambda. Nah, dengan persamaan ini kita peroleh bahwa YP sama dengan A sin omega T plus KX atau bisa juga dengan YP sama dengan A sin
omega T min Kx. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa ada yang negatif, ada yang positif. Nah, pada gelombang berjalan ini akan ada yang namanya gelombang pantul. Nah, teman-teman bisa kalau teman-teman masih ingat bahwa salah satu sifat gelombang yaitu gelombang dapat dipantulkan. Nah, gelombang pantul ini berlaku pada gelombang berjalan. Nah, misalnya gini ya. Kita bedain warnanya. Yang merah ini merupakan gelombang datang atau gelombang asli. Dan yang kuning ini adalah gelombang pantul. Oke. Gelombang pantul akan berlawanan arah dari gelombang datang, ya kan? Yang merah ini merupakan gelombang asli, ya. Arahnya itu ke kanan. Kalau gelombang arahnya ke kanan, maka nilai K-nya ini minus, ya. Nah, sebaliknya, kalau gelombang yang pantul ini arahnya ke kiri, maka nilai K-nya sama dengan plus. Jadi teman-teman jangan kebalik ya. Kalau arahnya ke kanan, berarti dia minus. Tapi kalau misalnya dia arahnya ke kiri, berarti dia plus. Oke, kita hapus dulu. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gelombang berjalan adalah YP sama dengan A sin omega plus minus KX. Atau kalau teman-teman memasukkan rumus atau memasukkan persamaannya omega ini sama dengan 2PF dan K-nya ini sama dengan 2Pi per lambda, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. YP sama dengan A sin 2Pi kurung buka T waktu per T periode plus minus X per lambda kurung tutup. Seperti itu. Kemudian keterangannya di sini teman-teman bisa baca YP itu simpangan di titik P, kemudian A ini adalah amplitudo gelombang, X sama dengan jarak titik sumber, dan T kecil ini adalah waktu gelombang, kemudian T ini adalah periode gelombang, dan lambda ini adalah panjang gelombang. Oke, masuk pada fase, sudut fase, dan beda fase. Sudut fase gelombang adalah sudut yang telah ditempuh benda mencapai titik P. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus atau persamaan dari simpangan gelombang yaitu sin omega T plus minus Kx. Nah, di mana omega T plus minus Kx ini adalah sudut. Makanya di sini persamaannya menjadi sin theta. Y sama dengan sin theta. Nah, kita sudah mendapatkan sudut fasenya. Jadi sudut fase gelombang itu rumusnya adalah theta sama dengan omega T plus minus Kx. Seperti itu. Kemudian lanjut pada fase atau disimbolkan dengan psi, PSI, psi adalah jumlah putaran yang telah dilakukan atau sejauh mana titik itu menjalar. Jadi rumus dari fase atau psi ini adalah theta per 2pi, di mana theta ini kita bisa jabarkan menjadi omega T plus minus Kx per 2pi. Nah, dari sini kita bisa masukkan rumus atau masukkan persamaan omeganya. Omega itu persamaan umumnya adalah 2πf. Nah, karena F berbanding terbalik dengan T periode, makanya kita bisa tulis di sini 2pi per T periode dikali T waktu plus minus K-nya. K-nya berapa? K-nya ini persamaan dari K 2pi per lambda, kemudian X per 2pi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di atas ada 2pi, di bawah juga ada 2pi. Jadi kita bisa eliminasikan ya teman-teman ya dengan coretnya. Dari sini kita mendapatkan rumusnya, rumus dari fase atau psi adalah T kecil T waktu per T besar. T besar ini adalah T periode plus minus X per lambda. Seperti itu. Kemudian lanjut pada beda fase. Kalau yang sebelumnya itu adalah fase dan sekarang adalah beda fase. Beda fase atau delta psi. Beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Nah, dirumuskan delta psi adalah psi 2 dikurang psi 1. Tinggal masukkan saja rumus psinya T kecil atau T waktu per T periode plus minus X2. Karena di sini kita garis bawah ya. Beda fasenya adalah jarak kedua titik itu. Jadi jaraknya kita jadiin 2. X2 dan X1 per lambda. Dikurang psi 1-nya. T waktu per T periode plus minus X1 per lambda. Dari sini kita bisa coret nih teman-teman. T
kecil per T besar, bicara dengan T kecil per T besar. Makanya diperoleh bahwa X2 dikurang X1 per lambda. Tuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya. Nggak ada, Bu. Susan. Oke. Kita masuk pada contoh soal. Nah, persamaan simpangan gelombang berjalan transversal pada seutas tali memenuhi persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan 2 sin Pi kurung buka 20T min X per 25 kurung tutup, di mana Y dan X dalam sentimeter dan T adalah dalam sekon. Dan tentukanlah A amplitude gelombang, B frekuensi gelombang, C periode gelombang, D panjang gelombang, E cepat lambat gelombang. Nah, pertama-tama kita kumpulkan dulu informasinya. Informasi yang didapat dari soal yaitu persamaan gelombang berjalan transversal, yaitu Y sama dengan 2 sin Pi kurung buka 20T min X per 25 kurung tutup. Dan dari persamaan ini kita bisa kalikan Pi yang di luar ini menjadi di dalam. Jadi Y sama dengan 2 sin 20 Pi T min Pi per 25X. Nah, kita tahu bahwa persamaan simpangan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Jadi di sini kita bisa langsung tahu ya nilai amplitudonya ini adalah 2. Oke. A-nya sudah didapat, kemudian lanjut. Nah, dari persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX ini dapat diperoleh bahwa omega sama dengan 20 pi dan K sama dengan pi per 25. Ini dapat dari mana? Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu dulu bahwa omega akan selalu berpasangan dengan T dan K selalu berpasangan dengan X. Jadi temannya omega ini adalah T, temannya K ini adalah X. Jadi kalau misalnya menemukan persamaan yang Y sama dengan 2 sin 20 pi T min pi per 25X. Nah, di sini yang temannya T yang mana? Pasangannya T yang mana? Nah, pasangan T ini adalah 20 pi, makanya omega sama dengan 20 pi. Nah, kemudian K-nya, karena K ini yang berdekatan dengan X, yang berteman dengan X, atau yang berpasangan dengan X ini adalah pi per 25, makanya nilai K sama dengan pi per 25. Kita mencari nilai frekuensi dengan menggunakan persamaan omega. Nah, omega di sini, omega sama dengan 2 pi F. Jadi di sini kita masukkan rumusnya omega sama dengan 2 pi F. Nah, omega ini di soal dapatnya berapa? Di sini adalah 20 pi. Jadi omega sama dengan 20 pi, maka F sama dengan 20 dibagi 2. 20 pi dibagi 2 pi, maka didapat adalah 10 Hz. Oke, kita dapat nilai frekuensi gelombangnya. Kemudian yang ketiga yaitu periode gelombang. Periode gelombang kita tahu bahwa periode selalu berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi T sama dengan 1 per F, di mana F ini kita sudah dapat yaitu 10 Hz ya teman-teman ya. Jadi 1 per 10 Hz sama dengan 0,1 sekon. Oke, kita dapat nilai periodenya. Kemudian panjang gelombang. Untuk menentukan panjang gelombang kita menggunakan rumus K, karena K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, K ada soal sama dengan pi per 25, pi per 5 ya kan. Maka lambda sama dengan kita kalikan silang itu 2 pi dikali 25. 25 per pi. Pi yang di sini kita silang makanya sebenarnya ini pi-nya ini berasal dari sini pi per lambda. Nah, ini kita kalikan lambda makanya pi-nya di makanya jadi didapat pi-nya kita bisa coret teman-teman ya. Maka dapat 50 cm. 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter. Kemudian cepat tambah gelombang, kita langsung saja rumusnya karena V sama dengan frekuensi lambda. Lambda sudah diketahui, frekuensinya juga sudah diketahui, maka kita masukkan 0,5 meter dikali 10 second, 9,5 meter per second. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu gelombang stasioner. Nah, apa sih gelombang stasioner itu? Jadi gelombang stasioner atau gelombang diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Jadi amplitudonya ini dia selalu berubah atau dia tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang berikut ini, di mana pada gambar ini dinyatakan bahwa adanya gelombang datang dan ada juga yang namanya gelombang pantul. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya bahwa salah satu sifat dari gelombang adalah gelombang dapat dipantulkan atau pemantulan gelombang. Nah, pada gelombang stasioner ini juga berlaku yang namanya pemantulan gelombang, di mana dari titik O ini yang merupakan sumber getaran ini akan menghasilkan gelombang yang merambat terus kepada titik P ini, kemudian dari titik P ini dia juga akan menghasilkan gelombang, namun gelombangnya ini berlawanan arah, makanya dia dinamakan sebagai gelombang pantul. Kemudian pada gelombang stasioner ada yang namanya simpangan stasioner, kemudian simpul dan juga perut gelombang. Nah, di mana simpulnya? Nah, simpulnya itu ada di sini, teman-teman. Ini simpul yang pertama, kemudian ini simpul yang kedua, kemudian ini simpul yang ketiga dan seterusnya. Kemudian perutnya, perut gelombang. Di mana letak perut gelombang? Nah, perut gelombang ini terletak pada sini. Terletak pada lembah gelombang atau puncak gelombang. Ini perut gelombang, ini juga perut gelombang yang dinamakan P1 atau perut 1, kemudian P2 ini juga perut gelombang. P3 ini juga perut gelombang P3. Nah, kemudian amplitudo. Kalau amplitudo ini mungkin sudah dibahas juga pada pertemuan selanjutnya, bahwa amplitudo ini adalah jarak dari garis seimbangnya ini ke puncaknya atau ke lembahnya. Jadi kalau misalnya jarak dari titik seimbangnya ini ke puncak gelombang itu adalah amplitudo maksimalnya, maka ke bawah atau kebalikan dari yang di atas ini adalah amplitudo atau nilai amplitudo minimumnya. Seperti itu. Kemudian tempat simpul atau biasa kita simpulkan dengan S dari ujung pemantulan. Nah, teman-teman di sini harus tahu bahwa di sini bahasanya adalah dari ujung pemantulan. Berarti letak simpulnya itu kita hitungnya dari ujung pemantulannya ya teman-teman ya. Nah,
di mana S ini dimulai dari 0, setengah lambda, 3/2 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Atau bisa juga kita menghitungnya dengan persamaan, yaitu S sama dengan N kurung buka setengah lambda kurung tutup, dengan N ini adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian tempat perut atau biasa disimbolkan dengan P dari ujung pemantulan, bahasanya masih sama seperti yang di atas, berarti perutnya ini kita hitungnya dari ujung pemantulannya ya, dari P1, P2, P3-nya itu kita hitung dari ujung pemantulannya, di mana P ini dimulai dari 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, 7/4 lambda, dan seterusnya. Nah, bisa juga kita menggunakan persamaan P sama dengan 2N min 1 atau 2N kurang 1 dikali dikali 1/4 lambda, di mana N-nya ini masih sama dengan yang di atas, yaitu nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, pada gelombang stasioner ada yang namanya ujung terikat atau ujung tetap, dan juga ada ujung bebas. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat pada gambar perbedaan dari kedua ujung terikat dan ujung bebas ini ada pada ujung talinya. Nah, kalau di ujung terikat ini di ujung tali ini dia akan diikat dengan penopang talinya. Ini diikat secara kuat ya, teman-teman ya. Sementara di ujung bebas dia diikat tapi diikatnya bebas. Jadi partikel yang ada di titik B ini dia masih bisa bergerak naik dan turun. Sementara di ujung terikat ini dia tidak bisa bergerak lagi. Jadi bentuk gelombang pantul yang dihasilkan oleh ujung terikat ini akan berbanding terbalik dengan bukan arah, tapi akan berbanding terbalik dengan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh gelombang datang. Jadi kalau misalnya dari gelombang datang atau sumber gelombangnya itu dimulai dari perut ya, perut dulu baru simpul, sementara ujung pantulnya dia akan menghasilkan simpul dulu, simpul baru perut di sini ya teman-teman ya. Kemudian kalau ujung bebas dia karena tidak terikat, ujung talinya ini tidak terikat, maka ketika rambatan gelombang atau rambatan getaran ini yang menghasilkan gelombang ini, dia akan sampai di sini, kemudian dia masih bisa bergerak naik dan turun, sehingga partikel yang energi yang sudah sampai pada partikel yang ada di titik sini dia akan bebas bergerak. Nah, ketika bebas bergerak makanya dia membentuk gelombang yang secara bebas ya teman-teman ya. Dia tidak berbanding terbalik seperti yang ada di ujung terikat, tapi dia menghasilkan gelombang yang sefase dengan gelombang datang. Jadi gelombang datang ini dari sumber gelombangnya menghasilkan perut dulu, kemudian simpul ya teman-teman ya. Sama halnya gelombang pantulnya, gelombang pantul pada ujung bebas juga dia menghasilkan perut dulu baru simpul gitu teman-teman. Lanjut pada contoh soal. Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudenya 10 cm. Berarti 10 cm ini adalah amplitudo atau A ya. Kemudian periode atau T-nya ini sama dengan 2 second. Sedangkan ujung yang lainnya dibuat bebas. Berarti dengan kata lain ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jika cepat lambat gelombang pada tali tersebut yaitu 18 cm per second dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm. Berarti 12 cm ini adalah jarak atau nilai X-nya ya dari ujung bebas. Oke, kita coba. Di sini kita mencoba untuk menjawabnya berdasarkan pada soal didapat bahwa diketahui A itu amplitudo sama dengan 10 cm, T itu periode sama dengan 2 second, kemudian V adalah kecepatan sama dengan 18 cm per second, kemudian X atau jaraknya sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah amplitudo di titik P. Jadi di sini AP, amplitudo di titik P pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, karena di sini merupakan gelombang ujung bebas, maka kita menggunakan persamaan AP sama dengan 2A cos KX. Nah, di sini nilai K-nya kita belum ketahui, makanya kita harus mengetahui dulu dengan menggunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, muncul masalah baru lagi. Untuk lambda, kita belum mengetahuinya, makanya kita cari dulu nilai lambdanya dengan menggunakan rumus atau persamaan V, di mana kita tahu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Sedangkan frekuensi kita bisa menggunakan 1 per T, karena di soalnya kita tidak mendapatkan atau tidak diketahui nilai frekuensinya, makanya kita menggunakan 1 per T. Nah, karena yang dicarinya adalah lambda, maka kita pindahkan ruasnya lambda menjadi lambda sama dengan V dikali T periode. Maka didapat bahwa V-nya ini 18 cm per second dikali 2 ini adalah periodenya sama dengan 36 cm. Karena secondnya kita bisa hapus, sisa cm-nya, maka didapat 36 cm. Nah, dari sini kita masukkan dulu nilai lambdanya ke dalam persamaan K-nya. Kan tadi persamaannya adalah 2pi per lambda. Nah, 2pi per lambdanya kita masukkan 36 cm. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan menjadi pi per 18 cm. Nah, pi per 18 cm ini didapat dari 2 ini dibagi 2 sama dengan pi, kemudian 36 ini dibagi 2 sama dengan 18 cm. Nah, karena nilai K-nya sudah diketahui, maka kita langsung saja untuk memasukkan persamaan dari amplitudo pada gelombang stasioner dengan menggunakan persamaan AP sama dengan 2A cos KX. Kita masukkan nilainya, AP sama dengan 2, A-nya sama dengan 10 cm, kemudian cos K-nya sama dengan pi per 18 cm, kemudian X-nya sama dengan 12 cm. Nah, kemudian didapat bahwa AP sama dengan 20 cm. 20 cm ini 2 dikali 10, ya. Kemudian cos 2 per 3. 2 per 3 ini didapat dari operasi ini, teman-teman. Ya, kemudian pi-nya tetap ditulis. Nah, pi di sini, karena satuan pi itu adalah radian, maka besar pi ini sama dengan 180. Nah, 180 dikali 2 sama dengan 360, kemudian dibagi 3, maka didapat 120. AP sama dengan 20 cm cos dari 120 derajat, makanya cos dari 120 derajat sama dengan minus setengah atau min 0,5. Jadi didapat 20 cm dikali min 0,5, didapat bahwa AP sama dengan min 10 cm. Diambil nilai mutlaknya yaitu ya, jadi nilai mutlak ya ini ya, jadi mukul mutlak berarti baik itu dia min atau plus, maka hasilnya tetap plus. Jadi AP sama dengan 10 cm. Seperti itu. Silakan teman-teman kerjakan latihan soal ini. Di sini ada 2 soal. Untuk jawaban nomor 1 berapa tadi? Belum selesai. Tadi siapa yang udah selesai katanya?
72 bukan, Bu? 72 cm. 72 cm. Masih salah. Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Ada yang lain lagi nggak jawabannya? Kalista, udah belum? Halo? Belum, Bu. Oke. Mediana Putri? Halo? Belum, Bu. Ya, belum juga. Kita masuk pada ini ya, jawabannya. Di sini diketahui panjang tali atau L-nya itu sama dengan 100 cm. Frekuensinya sama dengan 1/8 Hz. Kemudian amplitudenya 16 cm dan kecepatannya atau V-nya sama dengan 4,5 cm. Yang ditanyakan adalah letak perut dari titik asal getaran. Nah, karena ini merupakan gelombang stasioner, maka dia membentuk dua gelombang. Gelombang datang, yang warna merah ini adalah gelombang datang, dan warna kuning ini merupakan gelombang pantul. Nah, untuk menjawabnya, sebentar. Letak perut dari ujung terikat ditentukan dengan persamaan ini. Kalau di dalam video kan persamaannya Xn sama dengan 2N min 1. Nah, kan sebelumnya udah ada keterangannya, untuk plus dan minus itu untuk menentukan arahnya. Jadi kalau misalnya di sini kan dia membentuk dua gelombang, yang namanya stasioner itu kan akan membentuk dua gelombang, apalagi untuk menentukan perut dan baik itu perut maupun satu lagi simpul. Nah, jadi kalau misalnya ada perut dan ada simpul, berarti ada juga gelombang pantulnya. Berarti gelombang pantul ini kan dia arahnya ke kanan ya, kiri. Dia berarah ke kiri, makanya di sini kita menggunakan persamaannya Xn sama dengan 2N ditambah 1 plus 4 dikali lambda. Nah, untuk perut keempat, nah ini berarti N-nya sama dengan 1. Nah, kemarin saya lupa menjelaskan di videonya untuk perut untuk yang pertama itu N-nya selalu 0. Jadi kalau misalnya perut 1 itu N-nya sama dengan 0, maka perut yang kedua itu N-nya sama dengan 1. Pun seterusnya. Untuk perut yang ketiga N-nya sama dengan 2 dan perut yang keempat N-nya sama dengan 3. Nah, untuk persamaan ini gelombangnya kan panjang gelombangnya belum diketahui dalam soal. Makanya kita kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan V. Kita tahu bahwa persamaan V itu kan frekuensi dikali lambda. Karena yang kita cari adalah lambda, maka kita pindah luaskan lambda menjadi lambda sama dengan V dibagi F. Nah, maka hasilnya sama dengan 36 cm. Kemudian sudah mendapatkan lambdanya, baru kita masukin di rumus dari persamaan ini. Xn sama dengan 2N plus 1/4 dikali lambda. Nah, untuk saya lupa tuliskan di sini Xn, maksudnya di sini X4 ya, X4 N-nya kan sama dengan 4, jadi X4 sama dengan 2 N-nya dimasukkan nilainya 3 plus 1/4 dikali 36 cm per second, didapatkan hasil 63 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah letak perut dari titik asal getaran. Kalau titik asal getaran kan di sini. Ya, berarti dari jarak dari sini ke perut keempat. Misalnya ini perut pertama, ini perut 1, perut 2, perut 3 dan perut 4. Nah, yang ditanyakan tuh jarak dari sumber getaran ini ke perut keempat ini. Jadi dicari dengan persamaan L dikurang X4-nya. X4 kita udah cari di sini sama dengan 63. Jadi 1 cm, 100 cm ini adalah panjang talinya yang sudah diketahui dalam soal. Tinggal dikurangi sama 63 yang didapat dari X4 ini sama dengan 37 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, yang lainnya gimana? Belum juga ya. Kita balik pada soal, mana soalnya? Oke, untuk soal nomor 2 ada yang ngerjain nggak tadi? Belum, Bu. Sampai, Bu. Belum nyampe. Ya, tapi soal nomor 1 ngerti ya? Soal nomor 2. Sorry, Bu. Kalau nggak ngerti langsung aja ditanyakan. Ya. Nah, soal nomor 2 di sini, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 kurung buka cos 10 pi X kurung tutup sin kurung buka 5 pi T kurung tutup, di mana Y dan X ini dalam meter sedangkan T dalam sekon. Hitunglah jarak antara perut dan simpul yang berurutan pada gelombang tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Sebentar. Di sini diketahui dalam soal persamaannya adalah Y sama dengan 0,2 cos 10 pi X sin omega 5 pi T. Yang ditanyakan adalah jarak antara perut dan simpul yang berurutan atau X-nya. Jarak ya. Kemudian di sini dari persamaan pada soal, kalau misalnya di video kan sudah dijelaskan kalau misalnya pada ujung terikat dan ujung tertutup ya. Ujung terikat dan ujung bebas itu dibedakan sama sin sama cosnya. Jadi kalau misalnya cosnya di depan, berarti dia menandakan kalau itu adalah gelombang bebas. Ya, jadi di sini persamaan dari gelombang ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Dari persamaan ini kita bisa peroleh bahwa A sama dengan 0,1 meter. Nah, ini ada yang tahu nggak dapat dari mana 0,1 meter? Halo? Sofia? Sofia? Tahu nggak ini 0,2 dapat dari 0,2? 0,1 meter ini dapat dari mana? Padahal di sini amplitudenya 0,2. Tapi diperoleh di sini 0,1. Dapat dari mana? Sofia? Ya, Bu. Ya, tahu nggak dapat dari mana? 0,1. Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu? Dari persamaannya, Bu. Ya, dari persamaan yang mana? Yang Y sama dengan 0,2. Itu kan harusnya 2A. Jadi yang ini tinggal 0,22. Ya, benar ya. Jadi 0,2 ini kan persamaannya adalah 2, di sini 2A, sedangkan dalam persamaan di soal adalah 0,2. Jadi 0,2 ini dibagi 2, maka dapat amplitudenya sama dengan 0,1. Ya, benar ya. Kemudian K-nya ini sama dengan 10 pi. Ya, ini sudah jelas ya. K-nya sama dengan 10 pi. Ya, jadi cos KX. Ya, jadi kalau misalnya K ini kan dia temenannya sama X. Jadi di sini nilai K-nya sama dengan 10 pi. Kemudian omeganya sama dengan 5 pi. Ini omeganya yang selalu bertemanan dengan T. Ya.
Kemudian karena K ini persamaannya adalah 2pi per lambda dan di soalnya didapat bahwa K itu sama dengan 10pi. Makanya kita cari lambdanya didapat 2pi ini per 10. Jadi didapat 1/5 meter. Kemudian untuk jarak perut dan simpul yang berurutan, ini kita bisa menggunakan persamaan 1/4 lambda. 1/4 dikali lambda. Nah, lambdanya sudah didapat 1/5. Makanya di sini tinggal dikalikan 1/20. 4 kali 5 sama dengan 20. 1 dibagi 20 atau 1/20 ini sama dengan 0,05. Ya, gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Belum ada, Bu. Baru, Bu. Oke, kalau belum ada, berarti kalau gitu pertemuan kita cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui grup juga boleh atau japri saya juga boleh. Tapi sebelum saya tutup, saya mau minta dokumentasi boleh nggak? Tapi di on-in dulu kameranya. Belum kesal, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bebas aja. Santai aja, santai. Oke, Mau dokumentasi. Yuk, di on-in dulu kameranya. Semuanya ya. Ayo dong. Baru Fikran nih. Baru. Oke. Oke, sambil menunggu. Untuk pertemuan selanjutnya kita nggak ada penambahan materi, tapi minggu depan kita akan diadakan latihan. Nah, kalian kan pertemuan dengan saya cuma sisa dua kali pertemuan lagi. Jadi 2 kali pertemuan itu minggu besok, minggu depan itu kita akan latihan. Kemudian minggu berikutnya akan diadakan ulangan. Nah, ulangan untuk materi ini gelombang stasioner sama gelombang berjalan. Gitu. Oke, kita dokumentasi dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan japri aja atau di grup juga boleh. Oke, Bu. Oke. Ini yang lainnya dari mana? Lagi dulu apa? Oke, 1, 2. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Halo, masih dengar suara saya nggak? Oke, Bu. Siap, Bu. Masih, Bu. Oke. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, makasih Bu udah ngajarin saya dari 2 bulan yang lalu. Lebih ya ngajarnya enak sih. Saya suka cara ngajar WK lebih, terus juga PPT-nya nggak monoton, jadi lebih enak lah, lebih ngerti menurut saya. Mungkin itu aja sih, saya bingung mau ngasih apa. Oke, yang apa-apa gitu aja. Makasih ya Fikran. Udah. Iya, Bu. kasih. Terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fani Andi Pramesti dari kelas 10 IPA 4. Saya dari sekolah SMA Angkasa 2. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama Bu Putri mengajar di SMA Angkasa 2, khususnya kelas 10 IPA 4 mata pelajaran fisika. Kesan dari saya yaitu selama Ibu mengajar kita, tentu saya merasa senang sekali. Ibu mengajar dengan jelas dan mudah dipahami sehingga saya mendapatkan banyak ilmu. Kami sangat sedih karena akhirnya harus berpisah. Pesan dari saya yaitu jangan lupakan kami tentunya kelas 10 IPA 4 dan semoga Ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala hal atau urusan. Saya pikir itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitri Agustin dari SMA Angkasa 2, tepatnya kelas 11 IPA 4. Di sini saya perwakilan dari kelas 11 IPA 4 untuk memberikan kesan dan pesan kepada Bu Eka. Pesan dan kesan kepada Bu Eka yaitu kesannya Bu Eka baik dan juga seru dalam mengajarnya, dan kita juga enjoy dalam menerima dan mendapatkan arahannya. Dan pesan untuk Bu Eka yaitu semoga Bu Eka sehat-sehat terus
lancar skripsinya dan semoga cepat lulus juga. Semoga dengan berakhirnya Bu Eka mengajar di kelas kami, semoga hubungan tali silaturahmi kami tetap terjaga dengan baik. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.